halaman 402. Assalamualaikum. 402. La haula. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ طب المقام الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن القلم بيان ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي محب المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Adab musafir yang keenam, bahwa sunat ia berjalan daripada tempat perhentian itu pagi-pagi. Sebagaimana diriwayatkan rawa Jabirun radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rahala yaumal khamis wa huwa yuridu Tabuka wa bakkara wa qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya menceritakan hadis oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita SAW berjalan musafir pada hari Kamis. Padahal ia berkehendak pergi ke negeri Tabuk. Dan berjalan ia Nabi pada pagi hari. Dan berdoa ia Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hai Tuhanku, beri olehmu berkat bagi umatku di dalam berpagi-paginya itu. Jadi disunatkan berangkat pagi lah. Itu termasuk bagian adab musafir. Dan sunat keluar daripada negeri karena musafir itu pada hari Kamis dan pada ketika pagi-pagi. Dan riwayat Abdullah ibni Ka'ab Ibni Malik daripada bapaknya, ia berkata, kallama yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila safarin illa yaumal khamis. Artinya sedikit yang ada keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musafir melainkan pada hari Kamis. Ada keluar tuh selain pada Kamis tapi sedikit yang diambil beliau. Nah, hari Kamis itu beliau lakukan. Jadi kita hendak musafir itu apabila kaum atur waktunya maka yang paling abdal mengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pagi berangkatnya. Apabila kita yang mengatur, tapi mun orang nang mengatur kita kada tahu ya itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yauma sabtiha wa khamisiha. Artinya, hai Tuhanku, beri olehmu berkah bagi umatku pada berpagi-pagi pada hari Sabtunya dan pada hari Kamisnya. Jadi dua lah, Kamis dan Sabtu. Jumat jangan jasidin lah. Hari Jumat tuh jangan keluar bermusafir karena hari Aidul Ayyam. 1 minggu 1 hari yang paling diutamakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkecuali kada kita nang atur tadilah itu lain masalah kan darurat.
Mun masih kita bisa mengatur Jumat jangan keluar. Nah, apalagi pepatin kita hari Jumat, lahir malam Jumat atau siang Jumat lah. Nya jurang tuh ayah Nabi kita kan lahir malam Senin, meninggal juga. Nah itu contohnya. Artinya terbuka itu pintu ajal kayaknya tuh, nah kayaknya lah. Jadi Jumat yang mana atau hari apa kita lahir, seperti itulah mendekati ajal kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, haram musafir pada hari Jumat. Oh, Imam Ghazali agak keras. Karena banyak sekali kita tinggalkan di situ nilai-nilai fadilah yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW. Kalau kita keluar yang kita seorang mengatur waktunya, mun kita tadi kada kau mengatur, kita harus berangkat juga itu lain masalahnya. Haram di sini berarti tercegahnya rahmat Allah kepada orang yang keluar. Itu bisa dimanai seperti itu. Nah, kadang haram berdosa tuh. Jadi dipahami haram itu bermacam-macam. Karena banyaknya fadilah keutamaan hari Jumat, ketika musafir orang ada gawe ya ada. Nah, itu maksudnya. Dan sunat menghantarkan orang yang musafir itu hukumnya sunat. Karena sabda Nabi SAW, la an usayya mujahidan fi sabilillah fa'aktanifuhu ala rahlihi gadwatan aw rawhatan uhibbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya sungguhnya bahwa aku menghantarkan orang yang pergi perang sabilillah, maka aku keliling akan dia atas kendaraannya pada pagi-pagi dan pada petang-petang itu. Jadi semacam sidin berdoa lah sidin kan, mendoakan orang mencagar musafir mujahid fisabilillah. Nah, jadi bagus saja kita mengadakan salamatan lah, berdoa. Di sini gugur hadisnya. Nah, walaupun kan dilakukan seperti itu, tapi Nabi mendoakan. Nang masuk sunnahnya doa itu, walaupun acaranya apa aja lah, diadakan doa waktu hendak berangkat tuh nah, berkumpul-kumpul, memberikan makan tuh sudah satu ibadah yang paling afdal. Nah, apalagi nang hadir fakir miskin, sudah semuanya tuh perintahnya masuk. Yaitu terlebih kasih kata Rasulullah kepadaku daripada dunia dan barang yang di dalam dunia. Nah, mengantar orang. Nah, karena itu menghibur orang yang mau musafir. Memberikan semangat untuk supaya musafirnya itu artinya mendapat berkah. Adab yang ketujuh, sunat bahwa jangan berhenti daripada berjalan itu melainkan setelah panas hari. Artinya dari pagi tadi terus saja. Karena ini kisah di sana lah, perjalanan Makkah Madinah misalnya, orang musafir ceritanya ini kan pagi kan kondisinya dingin sampai panas. Dan sunat kebanyakan perjalanan itu pada malam. Jadi di sana tuh malam lah karena panas kondisinya. Nah, seperti sabda Nabi SAW, alaikum biddul jati fa innal arda tutwa bil lail ma la tutwa bin nahar. Ujar Rasulullah, lazimkan oleh kamu dengan berjalan atau musafir pada malam. Maka karena bahwasanya bumi itu dilipat pada malam barang yang tiada dilipat pada siang hari. Apa itu maksudnya? Dilipat tuh kalau kita kan dilipat tuh didekatkan tempat tujuan gitu kalau. Nah, orang-orang wali itu apa itulah. Orang wali itu seperti itu. Dia nak kemana aja cepat. Maksudnya di malam hari itu kita tidak terasa panas. Jadi perjalanan tuh santai, tidak terlalu lelah. Tapi kalau siang hari panas, kadang yang dilipat yang dihadapakan ada perasaan kita tuh
nyaman, lega, kada terlalu uyuh bila berjalan pada waktu malam. Ini yang kita nang awam istilahnya mun urang wali lain kisahnya lah. Dia cepat perjalanannya. Nang kisah ke Makkah sembahyang, orang wali kita percaya karena kan dikehendaki Allah. Perjalanan rohaniyahnya cepat lah. Karena sesuai dengan disiplin keilmuan mereka. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Otak kita kada kawa ke sana. Jelas dah kalau kita memikirkan secara otak kada kawa masuk di sana. Sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunat kada kawa kita masuk ke sana. Imam Ghazali hari bulan Ramadan siang sekali, malam sekali khatam, kada kawa masuk kita otak ke sana. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah itu kada mustahil diberikan kemampuan. Jadi dilipat seakan-akan dilipat. Nah, bagi kita nang awam seakan-akan perjalanan malam itu tidak terlalu kada panas dulu, nyaman. Nah, siapa nang pernah berhaji turis berjalan dari Arafah ke Mina? Nah, itu sama tuh bayangannya tuh 7 kilo. Coba kalau berjalan siang, panasnya luar biasa, pasti terasa uyuhnya luar biasa. Nah, itu diantara hikmah kebaikan malam. Dan kita merasai itu berjalan itu tahun 92. Nah, waktu di Mekah 92 sudah berjalan dari Arafah itu. Nah, nyaman ya. Di pinggir jalan ada banyu, ada tempat hamam, tempat istirahat anak buang air semacam nyaman. Kada terasa. Nah, dan lebih cepat daripada orang yang bermotor. Nah, karena apa? Memotong apa sampai itu? Nah, jadi nang jalan nang 10 meter 2 jalur itu hibak maksudnya berjalan. Kau banyak kan berjalan. Karena Rasulullah ke sana tuh berjalan. Jadi ada ulama nang sebab itu hendak mengikut Nah, ada nang ada bersandar. Kenapa? Supaya terpijak apa yang pernah dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mahabbahnya itulah. Nah, di Madinah ada jauh ulama nang kada mau bersandar. Itu diceritakan. Nah, ada kita kada terpikirin nang itu Bang, ya kada. Karena ini kan karena mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai di Arafah itu hendak menjelang maghrib atau bermaghrib dulu jamak takdim. Nah, atau jamak takhir kena di Isya menggawe maghrib. Nah, di situ bukan jarak lagi yang dimaksud menjama itulah. Karena itu masyakkahnya, karena susahnya. Tapi kalau kita di sini kalau mengkasar atau menjama itu kan kalau mengkasar terutama kada kawa harus ada jarak. Nah, kita rantau itu boleh sudah mengkasar. Tapi kalau ketika haji itu kada ada lagi jarak itu karena masyakkatnya, susahnya pelaksanaan dibolehkan untuk mengkasar dan menjama. Dan apabila hampir tempat berhenti maka sunat membaca Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradin as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma zarai wa rabbar bihar wa ma jarai as'aluka khaira hadzal manzil wa khaira ahli wa a'udzubika min syarri hadzal manzil wa syarri ahli wa syarri ma fih wa wasrif anni syarra syirarihim. Kalau usah dibacakan maknanya kepanjangan. Maka apabila turun pada tempat berhenti itu maka sunat sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka membaca doa ini. Nah. Allahumma inni a'udzubika kalimatillah tamatillati la yujawijuhunna birra wala fajira min syarri ma khalaq. Maka apabila masuk malam maka dibaca ya ardu rabbi wa rabbukallah a'udzubillahi min syarrika wa syarri ma fik wa syarri ma dab alaik a'udzubillahi min syarri kulli asadi wa aswad wa hayy wa hayatin wa aqrab wa min syarri sakinil balad wa walid wa ma walad
wa lahu ma sakana fil lail wan nahar wa huwas samiul basir. Dan apabila melalui pada tempat yang tinggi maka sunat membaca Allahumma lakas syarafu ala kulli syaraf wa lakal hamdu ala kulli hal. Jadi semuanya ada bacaannya lah. Nah, barangnya kita baca tapi maknanya kan dibacalah. Dan manakala melalui pada tempat yang rendah maka sunat mengucap tasbih. Dan manakala takut daripada sesuatu dalam musafirnya itu maka sunat dibaca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jalalta Samawati Bil Izzati Wal Jabarut. Nah itu diantaranya bacaan-bacaan di perjalanan orang musafir. Adab yang ke-8 bahwa hendaklah memeliharakan diri pada siang hari. Maka jangan berjalan seorang dari di luar kapilah atau rombongan, yakni di luar perhimpunan orang banyak. Barangkali dirampas oleh orang dan barangkali bercerai daripada kawan yang banyak. Dan hendaklah memeliharakan pada malam hari itu bahwa jangan sangat tidur, jangan banyak guring. Dan lagi sunat pada malam itu bahwa berganti-ganti tidur, yakni satu tidur dan satu berjaga, karena memeliharakan barang-barangnya supaya jangan dicuri oleh pencuri. Dan manakala dikasat akan dia oleh satru atau binatang yang buas, maka sunat membaca akan ayat kursi. Nah ini penolaklah ayat kursi. Suratul Baqarah ayat 255. Allahu la sampai selesai hingga akhirnya. Kemudian surah Al-Imran ayat 18. Syahidallah nang wirid kita tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal mala apa semuanya kan kada ingat tak? Utul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Tinggal situ. Itu dibaca penuh dan baca surah Ikhlas dan qul a'udzu birabbil dan qul a'udzu birabbin nas dan sunat pula membaca Bismillah masyaallah la quwata illa billah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah masyaallah la ya'ti bil khair illallah masyaallah la yasrifu su'a illallah hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara Allah muntaha wala dunallah malja'a kataballahu wal aqlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz tahassantu billahil azim wasta'antu bil hayyil ladzi la yamut Allahumma rusna bi'ainika allati la tanam waqnubna bikanafika allati la yuram Allahumma arhamna biqudratika alaina fala tahliku wa anta siqatuna wa rajauna Allahumma a'tib alaina quluba ibadik wa imaik bi rahmati innaka antar arhamur rahimin. Bagus banget doanya lah. Diulah doa. Ini termasuk penjaga kita dari gangguan manusia apapun binatang-binatang buas. Adab yang ke-9 bahwa kasih sayang ia akan binatang yang dikandarinya itu. Nyai kisah dulu panglah ini unta, ya Allah. Jangan berlebihan masuk kasih sayang itu, jangan terlalu berat. Mobil kayak itu jangan terlalu habis terlalu banyak bebannya bisa juga bahaya lah. Jadi bahwa kasih sayang ia akan binatang yang dikandarainya itu. Dan jangan menanggungkan ia akan dia kendaraan itu barang yang tiada kuasa ia menanggung akan dia. Berusaha kita sapi tuh, yang menarik gerobak aja lah, gampangan tuh. Jadi dihukum makan juga kena di akhir penyakit. Sepatunya kada dianukan, minumannya itu risiko. Kasiannya ditakdirkan sebagai sapi diulah naka itu, tapi kada dilayani nang bagus lah. Artinya menyakiti binatang. Nah di sini kiasnya, kalau kita memakai seperti itu maka jangan terlalu diberati dan jangan memalu akan mukanya. Jangan dipukulnya sudah kada, tapi hendak berjalan. Mana sudah lapah dipukul pulang. Sapi itu buritnya kalau katuna. Apa?
Nah, itu luar biasa tuh menyiksanya. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh sallallahu alaihi wasallam, dan jangan membanyakan tidur di atas belakang kendaraannya. Dan sunat turun dari kendaraannya pada pagi-pagi dan petang-petang karena memberi istirahat, artinya diistirahatkanlah akan kendaraannya itu. Dan jangan ditanggungkan kendaraannya itu yang lebih daripada muatan yang disyaratkan menanggung akan dia dan barang sebagainya, seperti yang tersebut di dalam bicara haji dahulu itu. Adab yang ke-10 sugianya bahwa beserta di dalam safarnya itu akan 5 perkara. Nah, ini Nabi mengingatkan kita hendak bepergian itu ada 5 macam. Yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safara hamala ma'ahu khamsata asya, al-mir'atu wal mukhalatu wal midra wasiwak wal mustu. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sidin musafir, maka dia membawa sertanya itu ada 5 perkara. Pertama caramin lah. Nah, Nabi itu ada pisah caramin. Sunat kita paling menurut itu. Caramin yang bulat tuh. Nah, HP itu caramin lah. Nah, dicaramin cukup sudah HP itu berarti masuk sunnah tuh. Nah, caramin. Kalau pina di muha macam-macam namanya hinggapi. Dan kedua tempat calak mata. Nah, ini jarang lah. Dan ketiga al-midra, sisir besar, sore. Nah, sidin kata tinggal sore. Nabi itu bersuruh aja sidin ada 2 macam. Waktu sidin berdakwah pertama di Makkah itu karena orang-orang Yahudi banyak lah nang dakwah sidin. Orang Yahudi itu menyuruh rambut ke belakang. Maka sidin menyuruh rambut itu ke belakang juga. Niat sidin menuruti budaya ini supaya di dakwah itu masih mau masuk Islam. Ternyata orang Yahudi mulai bahari dasar maca. Kada mau. Nah, itu dikisahkan dalam kitab Insanul Kamil. Nah, kemudian Nabi ini sudah mendakwai lalu berubah Nabi melihat orang-orang musyrik Makkah besure mendekah higa kan bebalah. Nah, sampai kayak itu Nabi itu mencontohkan. Jadi kita hari ini nang bebalah tuh kalau kada berkopiah itu sunnahnya Nabi berniat kalau bersuruh kayak ini becaramin mengikut dapat pahala. Jadi akhirnya Nabi membalah ini. Makanya sih dia becaramin dan suruh di hadisnya. Mun kada berambut lah itu kisahnya. Pusut saja nah. Keempat sugi siwak. Nah, siwak ini ya sikat gigi kita karena kan ada siwak nang sembayang tuh lain pengesahnya. Cuma orang Makkah tuh ya tujuannya kalau bawa bersih gigi rajin lihat ke tempat rudu tuh sikatnya. Oh itu juga adatnya sudah itulah. Dan kelima sisir rambut. Ini midra ini sisir nang ganal lah, hakin bagaru. Kina ada keterangan di bawah lagi masalah sisir. Kalau sisir rambut kan halus tadi. Kini kan al-midra ini sisir besar. Hah? Ya kan janggut lah. Buahnya panjang janggut ya kalau. Kata Ibnu Al-Asir rahimahullah di dalam Nihayah, al-midra bi kasril mim wa sukunud dal syai'un yu'malu min hadid aw khashab ala syakli sinnin min asnanil musti wa atwalu minhu yusrahu bihi asy'aru al-mutalabbat wa yasta'miluhu min man la mustalahu. Artinya midra itu dengan baris di bawah mim, midra bacaannya, dan dengan mati dal, midra, yaitu suatu yang dibuat daripada besi atau daripada kayu atas rupa bergigi, ya, surgana lah, daripada beberapa gigi sisir, ya, dan terlebih panjang daripada
daripadanya sisir rambut itulah, dan diperbuat dengan dia menyisirkan rambut yang kusut. Oh, ya orang Arab tuh kan hirang tuh kusut rambutnya, kalau sisir nang halamah tuh kada kawa pelingkar. Nah, jadi harus nang kuat. Nah, rambut nang kusut, dan memakai akan dia oleh orang yang tiada baginya punya sisir khusus lah. Jadi sisirnya dua di sana tuh. Nah, rambut nang kusut itu kada kawa kada anu. Ini yang kita ambil sunnahnya itu tadilah. Yang kita bicarakan sunnahnya nih. Apabila kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah dapat syafaat. Makanya Al-Quran itu dibawa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dibaca oleh ulama uswatun hasanah itu hanya sebagian kecil aja. Imam Hafs dari Asim satu ulama. Karena uswatun hasanah itu kan ikutan yang baik, terutama pada hubungan yang wajib-wajib. Seumpama satu orang aja membaca, kalau urusan wajib kita sudah selesai masalahnya. Karena seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat. Apabila dihabarkan satu orang sedang membaca cukup. Tapi ketika dibaca iswatun, ya boleh dibaca iswatun. Nah, ini qiraat namanya. Jadi bacaan seperti itu ada maksud yang jarang diungkap nih lah. Dibaca laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanah, ini hampir jumhur ulama. Jumhuru a'immatil qura. Kebanyakan ulama qiraat membaca iswah. Kenapa? Karena ini masalah sunat. Masalah sunat. Ya, kita masuk tadi. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang sunat, sekali barang seumur hidup kita melaksanakan agar tercatat sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya dia Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu hadisnya. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, dipastikan dia beserta aku dalam surganya Allah. Nah, jadi dibaca dengan iswah. Jumhur ulama kebanyakan membaca qiraat waras dan lain-lainnya itu dengan iswah. Baris di bawah, tujuannya menghidupkan sunnah. Kalau nang wajib uswatun, cukup satu aja. Seperti mengucap syahadat 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, melaksanakan puasa, melakukan zakat, haji. Itu kan sebuah keperduan yang tidak boleh tidak bagi kita umatnya Rasulullah. Perintah. Tapi nang sunat inilah kita nang kadang-kadang melalaikan dan meremehkan. Padahal nilainya untuk mengangkat derajat kita ke hadirat Allah dan mendekatkan kita dengan syafaat Rasulullah. Karena wajib sama gawiannya. Makanya disebut dalam Al-Quran, wa likullin darajatun mimma amilu. Setiap jin dan manusia itu derajatnya akan berbeda-beda. Tergantung amal sunatnya. Yang mendekatkan kepada Allah tergantung amal sunatnya. Adapun yang wajib itu sebuah keniscayaan kada boleh tidak. Nah ini sunat-sunat semacam ini walaupun artinya dianggap biasa, tapi ini Nabi na menggawe. Bila kita mengikuti baniat nih gawe Nabi, cukup sudah. Dapat syafaat kita. Arti dapat syafaat apa? Pertolongan Nabi, kita selalu mudah melaksanakan sunnahnya Rasul. Sampai kah? Nah, tinggal sini aja dulu sampai. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini artinya tentang musafir. Di antaranya tadi bacaan-bacaan yang dibaca sunat, kemudian yang harus dibawa ada 5 macam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Rasulullah selalu memberikan syafaat kepada kita sehingga kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak